إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين إخوتكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwalah kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk perintah Allah yang wajib bagi kita untuk melaksanakannya, fardu ain bukan fardu kifayah, adalah apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat yang tadi saya bacakan. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya tiada lain orang-orang beriman adalah bersaudara. Fa aslihu baina ikhwatikum atau baina akhwaikum, ada dua qiraah. Maka perbaikilah, damaikanlah di antara saudara-saudara kalian yang bertengkar sesama muslim. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam hendaklah hidup dalam keadaan rukun, berukhuwah, bersaudara. Kalau kita tidak bersaudara tetapi saling bermusuhan sesama muslim, berarti kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah perintah untuk ukhuwah, Allah memerintahkan untuk takwa, menunjukkan bahwa ukhuwah ini termasuk bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya satu ini ayat saja, tidak hanya satu ayat ini saja yang memerintahkan kita untuk berukhuwah. Banyak sekali ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu agama Islam ini, jami'an, dalam keadaan berjamaah, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Salah satu makna berjamaah yang disebutkan oleh para ulama tafsir adalah ijtima'ul qulub, hendaklah hati sesama muslim itu bersatu. La tanafurul qulub, tidak boleh hatinya saling bercerai-berai, saling berselisih. Berselisih pendapat boleh, tetapi yang tidak boleh adalah berselisihnya hati, saling bermusuhan, saling membenci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umam qablakum." Telah merembet kepada kalian wahai umat Islam penyakit umat-umat terdahulu. Apa itu? Al-baghdha wal hasad, yaitu iri, sesama muslim iri, benci, sesama muslim benci. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ala innahu haliqah, haliqatud din." Ketahuilah sesungguhnya benci sesama muslim, iri sesama muslim adalah merusak dan menggundul agama kalian, sehingga agama kita akan habis sebagaimana habisnya rambut orang yang digundul oleh tukang cukur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Jangan berselisih di antara kalian, maka kalian akan menjadi lemah dan akan hilang kekuatan kalian. Jadi umat Islam ketika bersatu, tidak berselisih hatinya, maka akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika umat Islam saling berselisih hatinya saling lari satu dengan yang lain, tidak ada kecintaan satu dengan yang lain, tapi saling benci satu dengan yang lain, maka saat itulah Allah cabut kekuatan. Allah yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah terhadap suatu perkara sama dengan larangan terhadap sebaliknya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk hidup berjamaah, bersatu hatinya.
tidak saling benci sesama muslim, berukhuwah. Berarti kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merusak ukhuwah. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertengkar sesama muslim. Sehingga Allah mengatakan pada ayat yang tadi saya bacakan, fa aslihu baina ikhwatikum, damaikan kalau ada saudara-saudara sesama muslim yang bertengkar. Allah menghasung untuk kita mendamaikan sesama muslim yang bertengkar. Au islahim bainan nas. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, tidak ada baiknya kebanyakan ucapan manusia kecuali orang yang memerintahkan dengan sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, atau mendamaikan antar manusia. Ini hasungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendamaikan apabila ada dua orang muslim yang bertengkar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertengkaran sesama muslim sumbernya pasti adalah setan, bukan lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana ayisa ayyabudul musallun." Setan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Walakin fit tahrishi bainahum. Tapi setan tidak putus asa untuk mengadu domba antar orang-orang yang salat. Maka diyakini bahwasanya kalau ada dua orang sama-sama salat, sama-sama muslim, agamanya Islam, tapi bertengkar, itu tiada lain adalah dari setan sumbernya. Karena itu, jangan kita takluk terhadap perangkap setan. Jangan kita rela masuk dalam perangkap setan. Ada seorang muslim memusuhi kita, menengkari kita, jangan dilayani. Kenapa? Karena kalau dilayani berarti kita berdua masuk dalam perangkap setan. Dia memusuhi saya melayani, berarti dia masuk perangkap setan, saya juga masuk perangkap setan. Tetapi kalau dia memusuhi saya diamkan, tidak meladeni, maka berarti yang masuk perangkap setan hanya satu orang. Setannya jadi tidak puas karena tidak berhasil mengadu domba antar dua orang muslim. Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seseorang mencela kamu dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu, berarti menuduh, maka da'hu, kata Nabi SAW, biarkan orang itu, enggak usah dibalas. Kenapa? Yakunu wabaluhu alaihi wa ajruhu lak. Maka pahalanya kamu dapatkan dan dosanya dia sendiri yang menanggung. Maka setan tidak berhasil mengadu domba antar umat Islam apabila setiap kita melakukan sabda Nabi ini. Jangan meladeni kalau ada seorang muslim yang menengkari kita. Katakan kepada dia bahwa engkau adalah muslim, saya adalah muslim, kita semuanya adalah muslim, kita bersaudara sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, tiada lain orang-orang beriman adalah bersaudara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya tidak terjadi pertengkaran antar umat Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kepada kita untuk berkata yang baik, karena perkataan yang baik menyebabkan perdamaian, kerukunan. Tetapi kalau kita berkata kasar kepada sesama muslim, inilah yang menyebabkan pertengkaran. Karena itu Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, man najat? Wahai Rasulullah, apa kuncinya supaya saya selamat? Beliau mengatakan 3. Yang pertama, amlik alaika lisanak, lisanmu dikuasai. Jangan sampai ngomong sesuatu yang menyebabkan pertengkaran sesama muslim. Kuasai lidah. Jangan marah kemudian tanpa pikir ngomong apapun yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, wabki ala khati'atik, tangisilah dosamu sendiri. Yang ketiga, wal yas'aka baituka, hendaklah kamu melazimi rumahmu, beribadah di dalam rumahmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dapat disampaikan. Kesimpulannya adalah mari kita sesama muslim bersaudara. Ini adalah kewajiban fardu ain, bukan fardu kifayah. Masing-masing orang Islam wajib untuk berukhuwah, bersaudara sesama muslim. Maka jangan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan pertengkaran antar kaum muslimin. Wallahu a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin wa ansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna wa ayyidhum bi ruhim minka ya arhamar rahimin. Allahumma allif baina qulubil mu'minin innahu la allafa baina qulubihim illa anta ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wahdi bina, Allahumma ihdina wahdi bina, Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.